Tapi selain itu memang kemarin Peko Bagnaya ya dia Kamsi Jeng, dia sering latihan di situ. Bahkan kalau kita lihat kemarin Jeng, cuman Peko Bagnaya yang tidak pernah kena track limit warning. Itu. Iya, yang lain itu kan semuanya Semua kena. Peko, kamu harus berterima kasih sama kita berdua. Iya. Membersihkan namamu, Cie. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo selalu bilang bahwa lawan pertama yang mesti dikalahkan adalah rekan setim kamu. Tuh kan. Anjir, 11 disorok Miguel Oliveira, ternyata Miguel Oliveiranya exceeding track limit. Padahal Raul Fernandez sama Remy Gardner tuh talentanya luar biasa Satu banget itu sebenarnya. dan busetnya lagi, mereka kan binaan KTM gitu. Iya, gimana sih? Terus Hai Pedok Crew, selamat datang di Pedok Talk. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kalian yang menyaksikan episode kali ini diberikan kesehatan yang baik, dompet yang tebal, semangat yang tinggi. Tuh dompet yang tebal aku doain loh. Iya dong. Tebal keras lagian. Enggak dong. Tebal dengan banyak uang. Amin. Rekeningnya juga gendut, ya kan? Gitu. Pokoknya aku doain deh gitu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan nambah loh Mas Joni. Alhamdulillah. Jadi 48.000, tinggal 2.000 lagi. Sampai ke 50.000 nanti kaos Quartararo-nya langsung aku bagikan. Aku undi dulu tapi ya buat yang beruntung. Oke. Padahal aku naksir tuh. Nanti kita yang lain aja. Mahal banget pajaknya, ampun, nggak kuat. Tapi ini aku udah bawa-bawa ini juga nih. Biasalah ini kan nanti buat pilih best moment. Tapi kita ngomongin dulu apa yang terjadi kemarin di San Marino GP. Wah, ini gila banget sih. Jadi ya, kemarin kita mulai dengan drama sepanjang free practice dulu. Iya. Jujur ya, pas kemarin aku ngikutin pas free practice itu, Mas Joni, aku ngerasanya ini kayaknya bukan Bagnaia deh. Bukan harinya Bagnaia race-nya. Aku bilang soalnya sebelum mulai race, tapi kan aku nggak on air. Kalian ngambek. Aku bilang soalnya Mas Joni, Mas, tapi kayaknya Peko banyak banget sialnya deh dapat. Grid penalti lah. Iya. Terus udah gitu dia sempat crash juga kan. Betul. Sesuatu yang nggak pernah terjadi sebenarnya sama Peko gitu. Iya. Terus ada-ada aja gitu yang ngebahas helmnya lah gitu. Iya. Ini kok kayaknya kenapa banget deh Peko digituin, ya kan? Tapi ternyata kemarin spektakulo. Kayak gitu gak sih bahasa Italianya? Iya, spektakulo. Betul. Bener. Kalau Jeng Lucy katakan tuh no crack under pressure. Iya bener. Ternyata dia tampil sangat bagus Betul. banget. Kemarin gimana reaksinya ngelihat San Marino GP? Ya luar biasa ya, saya bilang ini serba Italia. Iya Pembalap Italia, motor Italia, kemudian dia orang Italia juga, dan di San Marino di kampung halaman Italia. Quadric lagi. Betul, dan 4 itu kali. 4 kali, dan ini menjadi rekor tersendiri buat Bagnaia. Sebenarnya benar kata Jeng Lucy tadi bahwa dia memang under pressure, terlebih di Iya, free practice bener. pertama yang dia anggap udah selesai, tiba-tiba kena penalti jadi pusing. Iya bener. Sebenarnya emang lebih pusing Quartararo sih. Quartararo kena penalti, utangnya baru sebulan kemudian. Iya Nah kan? ini masih agak Kebawa mending. terus. Kebawa terus. Dia sempat agak kecewa, tapi kemudian dia berusaha istilahnya agak sedikit kemudian termotivasi apa? Karena dengan dia kena grid 3 posisi, dia harus memikirkan bagaimana jangan sampai terpental dari baris kedua. Makanya kemarin itu dia berusaha semaksimal mungkin dengan hasil yang cukup bagus. Akhirnya sebenarnya tuh ya kaget karena awalnya dia kan bisa pertama disikat sama Jack Miller. Itu juga kejutan tuh. Bener, Jack Miller gila strong abis. Jadi geser kan. Iya. Nah beruntung ya dengan posisi 2 itu dia berhasil Masih di start 5 lah. kelima. Bener, Dan masih yang lumayan. Masih lumayan, artinya memang tidak jauh dari baris depan. Iya. Nah terus akhirnya kan podiumnya kalian pasti udah pada tahu dong ya Iya. gitu. Peko Bagnaia, Enea Bastianini, kemudian ada Viñales. Viñales ini juga Itu tuh kejutan banget. bikin kaget itu. Iya kan? Betul. Karena akhirnya setelah setahun lah kurang lebih ini dia di Aprilia menunjukkan hasil Betul. yang makin lama memang trennya makin naik. Iya. Kemarin Viñales, tapi nggak tahu deh, akan terlalu sederhana kalau misalnya aku bilang ke Mas Joni nggak bisa nge-fight nih, karena Betul. kayaknya kita harus ingat juga bahwa memang kalau berada di belakang Ducati itu Agak repot susah. ya Satu kan. itu, betul. Front tire itu pasti pressure tinggi banget dan Iya. suhunya tinggi. Betul. Itu nggak sih yang bikin Viñales tuh susah Salah banget satunya untuk itu, overtake. Jam. Salah satunya itu ya? Makanya kan beberapa kali sempat kita lihat, dia kok ngelebar. Ternyata dia berusaha untuk istilahnya jangan sampai berada di belakang Ducati terus, yang membuat ya istilahnya tekanan ban meningkat, kemudian menjadi problem buat tekanan pressure ban depannya, sehingga dia coba keluar. Tapi selain itu memang kemarin Peko Bagnaia
ya dia Kamsi Jeng, dia sering Iya latihan di situ, dia udah kayaknya merembun mungkin finish. Oh enggak, lebay itu lebay. Lebay. Tapi paling tidak dia tahu di mana titik-titik, dan bahkan kalau kita lihat kemarin Jeng, cuman Pecco Bagnaia yang tidak pernah kena Track limits warning. Itu. Iya, yang lain itu kan semuanya. semua Fabio kena. Quartararo, Iya, Quartararo, Enea Bastianini, Maverick Vinales juga. Benar-benar. Selain itu kemarin itu memang Pecco Bagnaia punya strategi yang saya rasa cukup apik karena dia merasakan bahwa pilihan hard medium kemarin itu tidak bisa di-push dari awal. Dia coba untuk bertahan, yang dia bisa lakukan kemarin tuh bagaimana jangan sampai Maverick Vinales mengejar, makanya dia melakukan pengereman yang cukup apik, Iya sih. selalu titik dekat tikungan, titik dekat yang ini membuat ya Vinales kerepotan juga frustrasi akhirnya ya. dia. Iya. Baru setelah kemudian ya kata Jeng juga kemarin bilang ini di misalnya ini sebenarnya bukan soal grip, bukan soal, tapi ini soal Tangki bahan bakar. Nah, Bener. setelah tangki bahan bakarnya agak sedikit turun, berarti bobotnya lebih ringan, baru Pecco Bagnaia mendapatkan grip maksimal. gitu. Ngacir. Itu sebabnya pada saat diduel oleh Enea Bastianini pun dia masih bisa memberikan perlawanan. Makanya kemarin itu sebenarnya aku jagoinnya Miller kan, karena pas aku lihat-lihat, wah ini tapi kayaknya pada bilang sebetulnya manajemen tire bukan yang utama. Betul. Dan kalau misalnya Jack Miller kan bilang, aduh pokoknya dia tuh selalu jelek deh kalau manajemen tire kan. Tapi berhubung ini tentang isi bahan bakar, jadi makin ringan tuh justru dia makin ngacir. Iya. Makanya aku jagoin Jack Miller, pakai jatuh lagi dia. Itu gara-gara dia katanya agak sedikit lupa sehingga melebar, dari dia rebahkan, tahu rebah ya udah low side. Karena hard mediumnya kan belum mencapai suhu optimum, benar. baru beberapa lap awal tadinya. Jadi selain Jack Miller itu juga yang bikin hati jadi kecut ya. Siapa lagi kalau bukan tiga yang udah jatuh di awal banget ya kan. Ada betul. Zarco, Piro dan juga Pol Espargaro. Iya. Tuh Pol Espargaro sih sedih banget sih. Karena kemarin pas free practice aja dia sempet jatuh juga. Betul. Free practice kan bukan Iya, kualifikasi free kan. practice. Terus udah gitu di Twitter beredar tuh gambar-gambarnya Yang gitu. Bahwa dia gak ada yang datengin. Ya dia lagi tertunduk, kru Lagi gini. dia sendiri aja. Giran bredel semuanya dikumpulin gitu. Jadi memang Padahal dia habis crash. Aduh Aduh sedih banget sih ya. Tapi itulah memang ya kejamnya dunia balap MotoGP ya, di saat udah memutus ketahuan tahun depan tidak bersama tim ya pasti ya tidak akan ada perhatian khusus ya, sama halnya ya dengan Graziodovi ya fix sudah tidak balapan lagi ya udah. Iya bener, ya. Nah itu juga yang jadi highlights kemarin di San Marino GP adalah Dovizioso yang memutuskan untuk pensiun di Misano. Termasuk juga Ramon Forsada juga gitu. Akhirnya Ramon Forsada ya harus mundur karena di RNF Racing kan fix kalau nanti Miguel Oliveira ditandemin oleh yang baru dan Raul Fernandez itu akan kehadiran Giovanni Mattarolo. Jadi artinya memang dari in-house Aprilianya yang akan menangani Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Oke, berarti belum tahu nih ya Ramon Forsada apakah mungkin akan kembali ke Morbidelli. Santer kabar kalau umpamanya Morbidelli ngasih lampu hijau, gua nggak mau itu bisa pulang. Oh gitu. Karena ya kalau kita melihat kedekatan Morbidelli dengan Ramon Forsada ini cukup apik. 2020 bagaimana dia tidak nyaris jadi juara dunia hanya karena kurang konsisten dan juga problem klep yang kasus itu, akhirnya Morbidelli harus runner up di belakang Joan Mir. Benar. Tapi Dovi ini akan berkonsentrasi ke motocross. Nah, jadi nanti kita masih bisa lihat lah ya. Betul. Kita cari-cari beritanya masih ada lah Dovizioso. Iya, karena memang dari awal setelah sempat sabatikal dia menekuni motocross kok enak ya, dan kemudian dia dapat istilahnya tanda petik endorsan yang bahwa dari produk Alpinstar ini akan istilahnya meriset berbagai macam gear, dari mulai helm, dari mulai ini di motocross. Rezeki udah menanti ya. Rezeki udah menanti. Oh ya aman-aman gitu. Kalau gitu ya, aman-aman. Grazie Dovi pokoknya. Nah terus jadi kita ingetin lagi, kemarin itu hasilnya adalah Pecco Bagnaia berhasil jadi juara. Terus ada Enea Bastianini tentunya, ada Maverick Vinales. Luca Marini juga kemarin keren banget. Dia finish keempat. Beda sama rekan setimnya Bezzecchi yang sempat jatuh juga. Ayang Taro ada di posisi kelima, Alex Espargaro ada di posisi keenam, Alex Rins lumayan lah Suzuki 7. Terus ada Brad Binder sama Jorge Martin 9 dan Alex Marquez ke 10. Ada Watanabe sebenarnya posisi 3 loh. Enggak. Bercanda. Karena udah di overtake. Iya. Nah, kalau kita mau ngomongin soal MVP, menurut aku kemarin adalah Enea Bastianini. Wah, itu ternyata selisihnya
pas yang di garis finish itu Finish itu 0,034. betul. Itu John nyangka nggak kemarin kayak gitu? Kemarin kita di studio juga teriak-teriak sih. Saya awalnya pada saat belum tahu ganti ban, wah ini kelar nih kalau nggak sampai. Karena kan hard soft. Dia kan? hard soft. Ternyata kemudian aku sempat agak curiga, kok dia bermain istilahnya mampu terus menjaga ritme gitu. Baru kemudian muncul hard medium, walah ini pasti kelar nih karena kemarin saya lihat bahwa Enea Bastian ini kan boleh dikatakan akamsi, tinggal di Rimini dan sering main. Rimini itu cuma 30 km ke Misano, artinya bisa bolak-balik dan dia sering bermain di situ. Jadi juga sama juga dengan Pecco Bagnaia, udah tahu setiap jengkal sirkuit Misano. Makanya kemarin tuh dia agak sedikit membiarkan Maverick Viñales menduel Pecco Bagnaia, dan pasti dengan kondisi seperti itu ban akan cepat terkuras dan terbukti pada saat kemudian dia berhasil, Maverick Viñales malah kedodoran. Iya, gapnya jadi jauh kan sama Bastian ini ya. Nah, di saat itu Enea Bastian ini masih punya kelebihan istilahnya grip ban yang cukup banyak. Makanya dia coba duel. Cuman problemnya adalah ya Pecco Bagnaia ini sangat cerdik dengan titik pengereman. Bahkan di yang sebenarnya momentum di 2 lap terakhir tuh dia coba untuk masuk, ternyata Pecco Bagnaia dangling kan keluar. Jadi ini agak susah kalau mau memaksa, bisa kena kakinya, kalau mamanya terlalu ngerem bisa kena itu tuh motornya. Strategi juga sebenarnya ya? Iya nggak sih? betul. Dangling meskipun kaki keluar gitu. kalau mamanya istilahnya kalau nanya ke Pecco Bagnaia, ini buat nyimbangin rem. Tapi tapi sebenarnya bisa jadi strategi juga. Betul. Ini akhirnya membuat Enea Bastian ini membatalkan serangannya, baru kemudian coba di titik terakhir. Di titik terakhir itu kelihatan si Bagnaia itu sempat melakukan penurunan gigi, sehingga ya Enea Bastian melihat, oh ini momentum untuk diserang. Karena kemarin Enea Bastian ini tuh rolling speed, tidak sampai menurunkan ke gigi yang paling rendah. Makanya pada dia saat nekat banget sih itu dan kemudian dia ambil sisi dalam, andai kan ya boleh dong berandai-andai garis finishnya lebih jauh lagi, mungkin masih bisa dapat Enea Bastian ini. Iya, aku kebayangnya sih kemarin kalau misalnya sempat ngelihat boxnya Ducati ini pasti Tardozzi, Dalinya gitu ya, Ciabatti itu pasti semua lagi pada mules tuh. Ini jangan sampai ketabrak, karena udah mepet banget, dan si Bastian ini benar-benar udah nggak mikir sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ini menurut aku adalah sebuah gambaran apa yang akan terjadi di 2023. Pecco, kalau biasanya kamu tuh sama Miller disayang-sayang, disupport, kalau ini siap-siap dimakan sama Bastian ini, beneran deh gitu. Karena ini dua-duanya sangat berambisi. Betul. Satu zodiak. Betul. Aku kenal banget. Terus Bastian ini tipe-tipe yang memang dia nggak akan menjadi temannya Pecco. Dia akan menjadi pesaing terberatnya. Bahkan siapa tahu mungkin akan ada tembok di antara kita, kayak Jorge Lorenzo sama Valentino Rossi. Iya bener gak sih? Dan sejarahnya juga Jeng, kalau kita melihat tandem Ducati sesama Italia, ini memang tidak harmonis. Bagaimana dari 2016 Andrea Iannone dengan Andrea Dovizioso di tikungan American GP, di Termas de Rio Hondo tikungan terakhir, dalam-dalam malah kebuang. Bener. Terus kemudian tahun kemarin 2018 dengan Danilo Petrucci, bagaimana duel Marc Marquez dengan Andrea Dovizioso di Mugello, dia sedang duel tiba-tiba digas oleh Petrucci. Dan ini juga kemungkinan, apalagi karakter ya itu kemarin itu dua pembalapnya tuh memang bukan pembalap hebat. Nah sekarang ini ya katakanlah kalau Pecco Bagnaia sampai juara dunia, ya tentunya buat seorang Enea Bastian ini emang lawan pertama yang mesti gawat ya kalahkan. Karena ya Valentino Rossi, Jorge Lorenzo selalu bilang bahwa lawan pertama yang mesti dikalahkan adalah rekan setim kamu. Tuh kan, itu dia. Ya kebayang ya, 2023 panasnya tuh antar tim sih. Bukan antar tim, internal. Tinggal bagaimana nih Tardozzi dan Paolo Ciabatti bisa manage. Andainya tidak, wah udah nih mesti ada yang dikorbankan. Iya benar. Ya udahlah, kita tunggu aja. Sekarang kita masuk ke best moment ya. Pilihan Mas Joni dan pilihan aku. Ini ada top 3, terus kita mulai dari 3. Jadi yang tidak terlalu gimana, mulai gimana, sampai yang paling gimana. Oke. Yang nomor 3 dulu, Mas Joni, silakan ditulis. 3. Nomor 3 aku, banyak sih kemarin. Oke. Coba lihat dulu. Sip. Semoga bisa dapat footage-nya. Udah Mas Joni? Udah. Nomor 3. Oke, 1, 2, 3. Franco lolos
Q2 ya soalnya itu jarang terjadi. banget. Kemudian juga lihat prosesnya juga, ya ini yang mesti sebenarnya dilakukan dari awal Yamaha gitu. Fabio Quartararo dan Morbidelli saling bahu membahu. Akhirnya. Ini tuh sebenarnya strategi ini kan baru terjadi di beberapa dua race terakhir. Kan? Jadi kayak si Fabio Quartararo ngasih reference ke Morbidelli kan? Betul. Dan satu hal, kebetulan di Misano ini Morbidelli sering main. Iya. Jadi lumayan, meskipun sempat kaget juga. Anjir, 11 disorok Miguel Oliveira, ternyata Miguel Oliveira-nya exceeding track limit, baru rezeki. Jadi kali ini pertama kali di Misano Fabio tidak berjuang sendirian, betul, tapi ada Franco Morbidelli ya. Nah kalau aku pilih Fabio menyiram Dovi, jadi itu lagi lucu sih ya kan? Disengin ini. Oh disengin sama Gubelin yang bukain ya pertama ya, kayak kalau nggak salah ngebukain champagne-nya, terus dia gitu Dovi sebenarnya udah mau pergi, terus akhirnya disiram sama Fabio Quartararo. Ini lucu sih gitu, karena kayaknya Fabio Quartararo lumayan baper tuh. Emang. Kemarin pas lagi Q2 kan Dovi di Q1 kan. Itu juga tuh sempat tanya kan? dulu gimana jadi tracknya. Itu tapi lucu sih gitu. Itu strategi yang pintar juga karena mixed conditions pada saat Q2 ini memang butuh input dari yang ikutan Q1. Betul. Jadi dia nanya ke Dovi. Oke, lanjut Mas Joni. Coba yang kedua. Coba ya, kalian juga boleh loh ikutan kalau mau share di kolom komen, boleh banget. Kalau menurut aku momen yang seru ini gitu, boleh. Kan kita belum pernah denger dari pendapat Pedok Crew. Coba, Mas Joni bertapanya berapa lama? Milih best moment. Ada banyak kemarin tuh, jangan nyari dulu. Iya kan, banyak banget. Oke, siap? 1, 2, 3. Mas Joni apa? Ini kejadian sebelum sebelum hari Kamis. Bener. Dia lagi sepedaan. Terus dia bilang, kenapa gua nggak sepedaan? Nih kalau gua sepedaan, hujan turun. Kata dia, aku tuh sepedaan setahun cuma 2 kali. Terus kalau sepedaan, ya kayak gini, langsung hujan deras katanya gitu. Tapi ini luar biasa ya. Ini orang setiap kali ada kesempatan dia bakar kalori. Betul. Kalau kita tiap kali ada kesempatan cari cemilan kan. Betul. Lapar. Dia bakar kalori mulu demi nurunin berat badan. Makanya ini salah satu strategi yang sepertinya akan dijalani Fabio Quartararo terus nih. Karena kemarin aja terbukti dengan dia menurunkan bobot berat badan, itu top speed dari Yamaha itu agak meningkat. Jadi 295 iya. Itu jadi sepertinya kalaupun pamannya agak menyiksa, tapi kalau outputnya berasa cukup bagus, ya pasti Quartararo akan melakukan hal ini. Tapi kan aku insecure, pinggangnya jadi lebih kecil Quartararo daripada aku. Apa ini kan tirus banget gitu. Tirus banget, kesel banget deh aku. Aku mau diet nurunin sekilo aja, udah berbulan-bulan nggak bisa. Aduh, oke, aku milih yang nomor 2 adalah Miller di Q2. Ini jadi Q2 kan memang mixed conditions, jadi gitulah tracknya tuh antara basah-basah enggak gitu ya. Orang kalau sayang-sayang enggak aja bikin ribet kan gitu. Kamu sayang tapi kok perlakuan kamu kayak gitu sama aku. Nah track tuh juga kayak gitu. Kalau nggak pasti tuh bikin pusing. Nah si Miller waktu itu mau ganti motor kan. Jadi ada tuh footage-nya. Dia balik ke box. Dia mau ambil motor yang harusnya pakai ban slick kan. Iya. Tapi belum disiapin. Terus sampai Tardozzi juga, mana motornya? Udah heboh banget gitu. Tapi Miller masuk terus yang gimana nih nggak ada gitu. Akhirnya beneran, tapi dia nggak marah sih. Betul. Cuman kayak dia ngeliatin krunya aja. Mentang-mentang gua tahun depan KTM. Kok gini? Tapi dia coba gitu aja. Terus udah habis itu dia nggak diperpanjang, habis itu udah seneng-seneng lagi gitu. Nah sekarang yang the ultimate moment, Mas Joni. Silakan. Wah, kalau aku kok feeling aku sama kita ya. Sama nggak ya? Sama nggak ya? Bikin esai loh Mas Joni. Iya, panjang pokoknya. Nih, di Q2. Iya. Tardozzi lari ke Bezzecchi. Oh iya. Itu epic banget. Bener. Sampai istilahnya, ini tim boleh dikatakan satu pabrikan, satu satelit. Tapi dengan istilahnya, dengan sistem manajemen yang bagus, Tardozzi itu bisa menanyakan apa yang dirasakan oleh Bezzecchi. Karena kemarin Bezzecchi itu boleh dikatakan ya mampu dari Q1 ke Q2 dengan kondisi yang memang sangat menyulitkan. Langsung dia balik lagi ke Pecco Bagnaia. Ini. Oke. Artinya memang ya soliditas Ducati ini dengan 8 pembalapnya boleh diacungi jempol. Ya itu sebabnya mereka punya 8 motor, 8 rider untuk dapetin feedback sebanyak-banyaknya gitu ya. Aku juga berhubungan sama Ducati juga ya, ini ya NS Final Attack itu luar biasa sih karena dia kayaknya juga udah hampir jatuh juga. Agak salah sebenarnya tapi masih bisa juga kayak gitu. Itu menurut aku sih Spartan banget dan
salah satu race yang terbaik juga di musim ini karena beneran rapet dari awal Dari loh awal, sampai finish 27 lap. Orang kemarin tuh kita balik-balik di studio, ya lama banget sih. Lama Kok lama banget sih. Iya. Karena saking rapetnya gitu loh. Terus kita nggak berhenti deg-degan gitu. Iya. Aduh. Jadi kayak lama banget ini gimana yang race, kita yang cuma betul. nonton aja deg-degan ya kan. Oke, siap. Kita akan segera lanjut dengan yang anget, jadi jangan kemana-mana ya. Kita tarik nafas dulu, oke? Sekarang kita masuk ke segmen yang anget. Ini juga banyak banget beritanya. Kalau kemarin sih yang paling banyak tampil adalah siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Dia nggak race aja banyak bener yang ngeliput ya kan. Betul. Jadi dia itu sudah melakukan medical check di medical centernya dan akhirnya sudah dinyatakan fit. Betul. Boleh race di Aragon. Belum tentu, Jeng. Belum tentu. Nanti dia akan tes lagi. Dia kemarin tuh clearance di Misano karena kan post race akan kan ada tes 2 hari Selasa dan Rabu. Betul. Makanya jadi itu ceknya buat itu, ceknya bukan buat buat aja. Aragon. Bukan terus otomatis enggak, makanya kita cek langsung bisa buat istilahnya dan kita bikin seterusnya. lancar aja lah kalau di sini. Betul. Di sini di sana enggak ya? karena kemarin penanggung jawab dokternya di Misano itu memang kebutuhannya untuk di sirkuit Misano. Oh, jadi karena nanti ada post race test di hari Selasa sama Rabu berarti ya buat itu gitu sebetulnya. Nanti dan Aragon akan ada tes lagi. Ada lagi. Dan itu pun kalau kita melihat bahwa ini pun istilahnya ya ngeri-ngeri sedap juga buat karena kan kemarin dia coba pakai motor yang lebih kecil, CBR 600 cc. Sekarang dengan motor MotoGP. Marc Marquez saja bilang ya dengan kemarin motor itu emang tidak ada masalah, cuman ini kan motor MotoGP. Dia perlu konfirmasi katanya dengan menggunakan motor MotoGP. Terus kemarin dia sempat ada footage-nya, ini mudah-mudahan kita bisa dapat. Jadi kemarin ingat gak pas si Paul Espargaro crash, ada mukanya Marc Marquez karena dia lagi duduk di box kan, aduh, kalau ini kejadian sama aku lagi, bisa rotasi lagi ini bahu ya kan. Jadi, tapi kita tunggu aja nanti. Siap. Nah, sebenarnya ini post race test ini buat apa? Apakah ini buat 2023 atau apa sih, John? Kenapa tiba-tiba ada tes gitu? Ya memang ini bagian dari post test yang sudah dicanangkan. Bagaimana kemarin di Jerez ada, di Catalunya ada, dan ini di Misano. Biasanya ini untuk persiapan untuk fly away round. Oh gitu. Bagaimana mempersiapkan kondisi, kan nanti di fly away round ini benar-benar salah satu terbatasnya bahan-bahan karena bahan-bahannya udah toh yang ada di kargo itu aja. Oh gitu. Jadi persiapan nih yang mana yang mau dipakai, yang mana mengingat karakter sirkuitnya seperti apa. Karena sebenarnya kan, ini untuk persiapan flyaway round. Betul. Oh gitu. Nah terkecuali untuk Marc Marquez, memang satu untuk mengecek fisiknya udah fit atau tidak, dan kedua juga memberikan feedback dan masukan seperti apa motor nanti tahun 2023 karena ya harap maklum, Paul Espargaro sudah tidak difokuskan lagi karena tahun depan ke gas-gas factory racing. Adiknya Alex Marquez pun ke Gresini Racing. Nah sementara tinggal dia dan Takaaki Nakagami. Takaaki Nakagami pun santer katanya lagi masih dalam kondisi gonjang-ganjing. Katakanlah dapat istilahnya ancaman dari Ai Ogura. Kalau sampai Ai Ogura nih skenarionya juara dunia, kemungkinan dia akan menggantikan Takaaki Nakagami. Nah dengan kondisi tidak ada incumbent di tim Honda yang meriset, praktis cuma tinggal Marc Marquez aja. Marc Marquez. Nah, Bradle mungkin menjadi sumbangan. Nah, itu sebabnya Marc Marquez akan coba RC213V nanti di Misano post test, nanti akan memberikan feedback. Itu pun kalau benar-benar Marc Marquez udah merasa nyaman karena Marc Marquez masih ngasih clue bahwa ya masih coba dulu karena ini motor MotoGP yang luar biasa kecepatannya. Nah berarti sekarang kita tampilkan dulu, inget kan puzzle-nya tim MotoGP untuk 2023. Betul. Yang kemarin tuh kita udah pernah bahas juga, sama Mas Taufik juga udah pernah bahas. Terus udah gitu, jadi puzzle-nya udah mulai lengkap, sudah mulai lengkap. Betul. Tapi kan Mir akhirnya sudah resmi bergabung dengan Honda. Selamat Mir. Selamat ya Mir, tapi mudah-mudahan kamu nggak pusing. Karena kita ada perbincangan offline yang kita nggak share di sini sekarang. Jadi Mir udah resmi bergabung dengan Marc Marquez sebagai tim Repsol Honda. Miguel Oliveira sama Raul Fernandez sudah bergabung resmi dengan RNF Aprilia. Gila ya, berarti rayuan maut gas-gas itu tidak berfungsi buat Miguel Oliveira. Salah ngomong sih kalau kata Johnny. Dulu pas bilangnya awalnya, oke kamu turun ke Tech 3 satelit. Tim satelit. Gengsi dong Miguel Oliveira. Mendingan aku pindah langsung ke RNF Aprilia. Dari awal gitu. Dulu ke tim pabrikan baru gitu. Iya, independen. Gitu kan, jadi jangan satelit. Turun harga langsung. Nah, jadi kita tinggal tebak-tebakan. Artinya sekarang yang belum terkonfirmasi adalah siapa partnernya Alex Rins di LCR Honda.
Siapa dong berarti? Ogura? Jadi itu kemungkinannya Ogura atau mempertahankan Takaki Nakagami. Kenapa Ogura? Ogura ini Tapi kalau dia jadi juara dunia kali. itu kalau jadi juara dunia karena kan syarat untuk bisa naik kelas itu paling privilege itu paling gampang itu kalau jadi juara dunia. Itu udah pasti bagi berbagai mana kita lihat Marc Marquez naik ke MotoGP juara dunia Moto2. Kemudian kemarin adiknya 2020 Alex Rins naik dan banyaklah seperti itu. Cuman persoalannya mampukah Ogura mempertahankan kondisi stabil di Moto2 apalagi sekarang lagi disalip sama Augusto Fernandez. Nah, Augusto Fernandez juga. Betul, kadang-kadang bakal ke gas Factory Racing. Iya, jadi rekan satu timnya Pol Espargaro. Nah, kemungkinan Takaki Nakagami dipertahankan itu ada karena dia setidaknya menjadi pembalap Honda yang paling berpengalaman mengetahui kondisi motor dari 2020 sampai saat ini. Nah, ini akan menjadi collab mungkin dengan Stefan Bradl dan juga dengan Marc Marquez untuk memberikan masukan seperti apa desain atau motor settingnya untuk tahun 2023. Oke. Sisa Muni VR46, tapi itu udah pasti lah ya. Pasti. Perpanjang lah, cuma meskipun kalau di googling namanya masih belum ada. Terus udah gitu mukanya masih kosong, tapi udah pasti mereka berdua lah gitu. Coba mungkin ya ini pantas-pantasnya nanti lah. Ya sangat apa kayak istilahnya ya menunjukkan siapa yang terbaik gitu. Karena kan satu sisi Luca Marini itu pembalap senior. Cuman ini lagi istilahnya ditelikung terus nih sama Marco Bezzecchi yang istilahnya debutan. Masa iya lo pembalap yang udah setahun duluan dari Bezzecchi masih kalah. Ini sepertinya dijadikan ya sesi penilaian seperti Jorge Martin dengan Enea Bastianini sebelumnya. Oke, ya itu kan tebak-tebakan aja ya. Betul. Kita tinggal tunggu. Ini sebenarnya tinggal antara Ogura yang naik atau si Augusto Fernandez juga beneran terkonfirmasi naik atau enggak. Oke, itu tadi semua yang anget-anget udah ada. Terus dikit dong. Apa Jeng? Sebelum kita masuk ke prediksi kecil-kecilan nanti buat di Aragon, sebenarnya Remy Gardner tuh dibilang unprofesional kenapa sih? Aduh. Apa benar unprofesional gitu? Dia ngomong apa sebetulnya? Jadi sebenarnya dia dikatakan ya kita tahu pembalap di saat diwawancara ini kejadian ya pada saat umpamanya media scrum atau apa ditanya masalah lu dengan motor apa sih? Dia akan menjelaskan kondisi motornya begini. Emang dia pernah ngomong jelek tentang KTM? Ya persoalannya bukan jelek atau enggak kan problemnya dia menjelaskan apa yang dia rasakan. Ya mungkin ini dianggap oleh pihak KTM menyudutkan motor KTM RC16. Karena kalau kita lihat emang KTM ini agak squad yang baper nih. Kenapa saya bilang bapernya bagaimana? Waktu kejadian ini sebenarnya udah dari lama. Ingat kita kejadian Zarco yang akhirnya memutuskan kontrak. Dia kan sampai belak-belakan, broman mukanya dia sampai ditegur. Bener. Ya sampai sempat disinggung kan ya kalau udah nggak betah silahkan keluar. Digituin sama KTM. Akhirnya Zarco putus kontrak. Kemudian ya kejadian dengan Miguel Oliveira juga kan. Miguel Oliveira yang tiba-tiba ya kalau saya sempat bahas dengan Jung Lucy bahwa adalah ini Miguel Oliveira kan waktu satelit dia ngasih kemenangan pertama buat KTM. Kemudian bahkan dia sampai istilahnya naik bareng dengan Brad Binder tapi tidak langsung masuk ke pabrikan sama-sama. Brad Binder malah yang masuk ke pabrikan. Padahal secara prestasi Miguel Oliveira jauh lebih baik. Tapi malah dia yang ditawarin untuk turun kelas ke satelit meskipun akhirnya direvisi. Ya kalau jadi Miguel Oliveira sebel juga sih. Sebel juga sampai akhirnya Remy Gardner. Ya jangankan Remy Gardner, Raul Fernandez aja dibilang, nyesel naikin rookie ini cuman. Gila padahal Raul Fernandez sama Remy Gardner tuh talentanya luar biasa banget itu sebenarnya. Dan busetnya lagi, mereka kan binaan KTM gitu. Iya, gimana sih? Terus ini malah ya. Karena sebenarnya mereka nggak mau, mereka berdua di Yamaha. Bener nggak? Iya kan? Strateginya itu, jadi sekarang malah ya udah. Malah repot sendiri akhirnya. Terus ya, ini yang anget tuh banyak banget ya, maaf ya durasi. Jadi ada satu lagi sebenarnya, ini tuh nggak penting sih. Jadi inget gak sih kemarin tuh waktu di San Marino GP banyak banget semua yang pakai livery baru, terus gitu desain helmet baru, terutama anak-anak Itali nih ya kan, geng VR46 Academy apalagi gitu. Tapi tahu nggak sih, jadi kalau misalnya lihat kan desainnya lucu-lucu, si Bezzecchi tuh Itali banget sih, jadi katanya tuh komedian Itali yang ada di helmnya dia. Vietti pun juga pakai di Moto2. Terus udah gitu banyak banget, tapi yang paling kontroversial adalah dan diomongin sampai sekarang kalau di search di Twitter, ya Allah ribet banget. Pecco Bagnaia. Jadi livery-nya si Pecco itu helmnya desainnya terinspirasi dari Dennis Rodman. Siapa Dennis Rodman? Coba anak kolonial. Kalau anak milenial masih bingung. Sopo iki Dennis Rodman. Kalau kolonial ini adalah
pemain basket NBA. Chicago Bulls dulu tuh. Berterain Chicago Bulls tapi dandanannya tuh urakan. Ya, Kemudian juga pernah pakai rok juga. Betul, dan bahkan tidak hanya gayanya yang urakan tapi memang kelakuannya juga urakan, bandel banget gitu. Bahkan ya sempat terlibat KDRT kan. Iya. Cuman ya ini dijadikan inspirasi oleh Peko bahwa ya mungkin bahwa semua sosoknya kontroversial tapi jangan cuma dilihat kontroversinya tapi prestasinya. Jadi gini, sebenarnya kalau ngomongin Dennis Rodman tuh memang ada dua sisi mata uang gitu ya. Iya. Kayak geli gimana gitu kalau ngeliat kelakuannya kok kan orang ada yang kayak gini. Iya emang. Tapi emang ngeselin banget orangnya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi prestasi dia itu the best defender di NBA sebetulnya gitu. Jadi ya mungkin itu yang mau dijadiin inspirasi sama Peko. Tapi di satu sisi ini banyak banget jurnalis-jurnalis di luar sana yang kok Peko dianggap mengendorse kelakuannya si Dennis Rodman, padahal sih sebenarnya aku yakin nggak segitunya. Iya, lagian Peko lahir kapan? Ya itu tahun kan NBA itu pada tahun 90-an kan? Iya. Peko aja baru lahir 90-an. Iya, artinya ya secara generasi nggak ketemu. Mungkin dia melihat emang wah ini bener-bener bisa menginspirasi. Gitu. Iya, padahal sebenarnya ya udah meskipun di satu sisi kayaknya ada negatifnya tapi ada positifnya juga. Mungkin segampang itu Peko, kamu harus berterima kasih sama kita berdua. Iya. Membersihkan namamu, Cie. Nanti ya bentar ya, kita abis ini udah mau closing, tapi aku pengen ngasih intipan sedikit dulu buat apa yang akan terjadi di Aragon. Nah jadi tanggal 18 September ini kan baru akan ada race nih Mas Joni di Aragon. Kemarin pas kita lagi on air juga di Trans 7, Mas Joni udah bilang sih mainannya lagi-lagi mainannya Ducati. Iya. Sebetulnya. Kalau kita lihat statistiknya, apakah betul Ducati yang punya lebih banyak kemenangan di Aragon? Ya kalau kita melihat sebenarnya V4 yang lebih unggul. Honda, Ducati. Mungkin pada saat back to back waktu itu sempat Suzuki. Itu pun kondisinya kan karena di 2020 saat itu ada pergantian ban belakang. Sehingga pengguna V4 agak kesulitan sehingga agak sedikit tanda petik menggunakan motor inline. Itu sebabnya kemudian Alex Rins yang menang. Ya perkaranya kenapa menjuju ke Ducati dan juga Yamaha ya karena memang persaingan saat ini adalah Pecco Bagnaia is on the chasing tuh Fabio Quartararo dari kemarin 44 sekarang 30. Bener, jadi ya kita ingetin ya menghadapi nanti nih Aragon tanggal 18 September. Ini kan sisa 6 race lagi. 6 race, betul. Posisinya sekarang adalah Fabio Quartararo masih leading dengan 211 poin. Pecco Bagnaia jadi ada di bawahnya Quartararo persis dengan raihan 181 poin. Alex Espargaro yang tadinya membayangi dengan sangat ketat ini melorot nih ke posisi 3 dengan 178 poin. Artinya sebenarnya, nah ini kan adalah sirkuit yang si Fabio pernah bilang, ya aku tuh pokoknya akan ada beberapa sirkuit yang aku kesulitan. Makanya kalau pas dapat yang sirkuit bisa ngasih advantage, aku harus menang. Sayangnya di Assen, begitu kejadiannya. Silverstone pakai dapat long lap lagi. Jadi amsyong lah Fabio Quartararo. Masalahnya Aragon ini adalah salah satu sirkuit yang bisa jadi menjadi handicapnya Fabio Quartararo. Setuju nggak sih? Asli Jeng. Apa yang bisa dilakukan di sini? Karena kemarin kalau kita lihat ke San Marino, ke Misano nih sempit. Betul. Jadi dia nggak bisa ngambil momentum kalau katanya Joni, susah gitu kan. Makanya exceeding track limit mulu gitu. Nah kalau di Aragon apakah kita akan melihat yang sama juga? Nggak, Jeng, karena kalau kita melihat ini agak lebar, Fabio Quartararo sepertinya akan mungkin bisa kayak Red Bull Ring gitu lah ya. Ya, setidaknya mungkin tidak juara, tapi mungkin dia akan beredar di podium. Minimal jangan sampai kehilangan poin jauh lah digerus oleh Pecco Bagnaia. Nah kalau kita melihat dengan strategi dia nanti menjaga tetap bobot badannya tetap kecil, slim sehingga meningkatkan top speed si Yamaha. Karena memang ini bukan pilihan sih, cuman satu-satunya cara untuk meningkatkan top speed ya mau nggak mau ke si pembalapnya. Dan ini bukan kali pertama seorang Valentino Rossi pun akhirnya oke dah komplain soal meningkatkan kecepatan ini tidak ada, ya gue yang menurunkan berat badan. Dan dari kemarin 2 kali ke ronde ini Fabio Quartararo tampak cukup efektif. Bagaimana di Red Bull dengan adanya Chicken juga dia berhasil duel. Kemudian kemarin sebenarnya kalau startnya mungkin tidak di 8, di baris kedua mungkin masih bisa memberikan perlawanan. Artinya
Aragon tetap akan menjadi seru meskipun diklaim sebagai sirkuit Ducati. Nah terus masalahnya nih kalau kita ngomongin soal hitung-hitungan, ini prediksinya Mas Joni ya. Aku tahu ini susah banget karena kan abis Aragon kita kan langsung masuk ke sesi flyaway round. Jadi mulai ada Buriram, Motegi dulu ya. Motegi, Buriram, Phillip Island, Sepang. Terus itu kan nggak tahu deh dari situ tuh tantangannya udah banyak banget. Bukan hanya karakteristik dari sirkuit, tapi juga kan jaraknya dari Aragon ke Motegi cuma seminggu, berarti benar jet lag, fisik, kemudian juga belum pernah mencoba lagi kan dengan kondisi sirkuit yang ada kan. Phillip Island udah absen 2 tahun. Betul, artinya benar-benar ini tantangan tersendiri. Barang siapa yang bisa, siapa? Ini tuh kayak barang siapa? Jadi pembalap siapa aja nih yang bisa langsung tune in atau bisa langsung mendapatkan setting terbaik sejak hari pertama, ini pasti akan jadi modal utama. Iya sih, ini pasti akan sangat amat menarik buat dilihat sih, karena si Asia ini kan soalnya udah lama nggak pernah coba. Gitu. Ya mungkin kalau Sepang mau dicoba kan ini akan bisa jadi lebih seru gitu. Tapi untuk Buriram, Motegi, kemudian Phillip Island, ini memang akan tos-tosan nih. Baiklah. Siap. Terima kasih banyak Mas Joni. Kita nanti akan ketemu lagi karena ada loh satu bahasan lagi yang aku pengen mengulik-ngulik luka lama sebetulnya. Tapi nanti ya, pokoknya kamu jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga ajak semuanya teman-teman, saudara dan kerabat Anda untuk subscribe. Akan banyak sekali informasi-informasi yang seru. Pokoknya kita akan sama-sama ngomongin MotoGP di sini ya. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Mwah.